Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya masih mau membahas Yusuf Mansur. Dia orang besar. Yusuf Mansur pribadi besar. Yusuf Mansur seorang visioner. Yusuf Mansur, kalau Anda nggak suka, saya kasih tambah Ustadz Yusuf Mansur memiliki satu gagasan besar. Dan jarang orang Indonesia seperti dia. Ya. Dulu 10 tahun yang lalu dia punya satu impian, saya pengen punya kekayaan 10 triliun. Ngomong gitu tuh bukan persoalan yang mudah ya. Apalagi sekarang anak-anak muda punya pikiran yang dipatok. Saya pengen punya gaji UMR, berarti pikirannya nggak lebih dari 5 juta. Ya. Jadi dia memang lain ya, kemampuan komunikasinya juga oke. Ya nggak? Siapa Yusuf Mansur, kita lihat di TV waktu itu kan ya, dia bisa begitu meyakinkan cara bicara dia itu. Dan tulisan Arabnya juga bagus ya. Waktu saya lihat dia jelaskan nulis ayat-ayat Al-Quran di apa itu, di papan tulis, di whiteboard apa papan tulis dengan jenis huruf apa ya, kalau nggak salah rik'ah ya, rik'ah, satu jenis tulisan Arab yang untuk nulis cepat untuk wartawan, rik'ah kalau nggak salah. Pokoknya dia lentur ya tangannya menulis huruf Arab. Jarang kan penceramah yang pakai metode itu nulis pakai bahasa Arab saat itu, Yusuf Mansur. Dan dia juga memiliki satu impian untuk membeli Indonesia. Di samping dia menggerakkan, menumbuhkan semangat untuk mencintai atau menumbuhkan pesantren tahfiz. Istilah tahfiz itu tampaknya lebih muncul karena jasa, sedikit banyak karena jasa dari Yusuf Mansur yang dia memulainya dengan pesantren tahfiz tafsir Al-Quran ya, Darul Quran. Istilah tahfiz itu kan waktu itu 10 tahun yang lalu masih ya di kalangan pesantren mungkin umum, tapi di kalangan media melalui TV itu satu yang saya tangkap itu sesuatu yang baru. Di situ jasa dari Yusuf Mansur. Dan kemudian dia juga menawarkan satu kerjasama, patungan usaha, terus patungan aset ya. Tapi secara keseluruhan dia orang yang memiliki visi besar untuk Indonesia. Bahwa masa lalunya dia masuk penjara 2 kali karena persoalan bisnis, ya biasa, setiap orang punya masa lalu dan tidak ada masa lalu yang seputih kapas. Saya punya masa lalu, Anda punya masa lalu, dan tidak ada masa lalu yang sempurna, putih bersih ya, seperti bunga sakura. Nah sekarang kalau ada masalah karena gagasan-gagasan besar Yusuf Mansur dan menyentuh banyak orang yang dirugikan secara finansial, sudah saatnya Yusuf Mansur yang punya jiwa besar, yang punya gagasan besar dan punya visi besar, itu harus menyelesaikan masalah yang dia timbulkan sendiri dengan cara yang gentleman. Dan faktanya video-video beredar, jangan juga berlindung bahwa men-challenge atau mempersoalkan Yusuf Mansur adalah berarti merendahkan ulama. Berbeda. Ulama 212 atau menurunkan marwah ulama, itu berbeda. Ini persoalan kasus utang biasa yang harus diselesaikan dengan segera, karena menurut ulama Betawi Zainuddin MC ada 5 yang harus diselesaikan dengan cepat. Pertama, jenazah harus buru-buru dikuburkan dengan cepat. Ada 5 hal yang harus buru-buru dikerjakan. 2, kemudian kita harus buru-buru menikahkan anak perempuan kita. Yang ketiga, yang buru-buru harus dikerjakan adalah kalau tamu, kata Zainuddin MC itu di rumah kita musafir, di rumah kita harus cepat untuk diberi minum, dilayani kebutuhannya. Kemudian yang keempat yang harus buru-buru dikerjakan
kata Zainuddin MZ, ulama dari Betawi, sebagaimana Yusuf Mansur adalah ulama Betawi, itu adalah membayar hutang. Itu harus cepat dilakukan, bukan ditunda-tunda sampai 7 tahun. Bukan ditunda-tunda, dan orang harus menemui dia. Harus Yusuf Mansur yang lebih aktif, karena dia yang punya masalah, bukan orang-orang itu. Dan yang kelima yang harus dikerjakan buru-buru dan dengan cepat adalah, kalau kita berdosa harus cepat tobatnya. Kalau bikin dosa harus cepat tobat lagi, bikin dosa lagi cepat tobat. Nah, dalam konteks Yusuf Mansur yang mempunyai visi besar dan mempunyai kekayaan besar sekarang, karena dia dipuji setinggi langit oleh Dahlan Iskan dalam videonya, podcastnya yang saya sudah lihat, yaitu Dahlan Iskan. Kata Dahlan Iskan, Yusuf Mansur adalah jago main saham, jago bisnis lewat saham sekarang. Tetapi persoalan hutang harus diselesaikan dengan cara lelaki sejati dalam perspektif Islam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuat di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.